Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Ruzi, SENM. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi dan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia. Saat ini saya dalam proses seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Dan video ini saya buat merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan dan memaparkan mata kuliah yang saya ampu pada semester genap ini, yakni mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa jurusan akuntansi dan manajemen dengan kode MBB 15363 dan MBB 25363. Mata kuliah ini dapat diselesaikan mahasiswa pada semester 6 dan mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah pasar uang dan pasar modal ini adalah metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk mencapai hasil terbaik, maka perlu ditetapkan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan ini terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok sikap, penguasaan pengetahuan, kelompok keterampilan umum, dan kelompok keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan dalam hal sikap yang dicapai diantaranya adalah mahasiswa menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memenuhi dan mampu menunjukkan sikap religiusnya. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan dalam hal penguasaan pengetahuan yang ingin dicapai salah satunya adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan dalam hal keterampilan umum yang ingin dicapai adalah diharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah akuntansi berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan dalam hal keterampilan khusus yang ingin dicapai adalah diharapkan mahasiswa mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan tetap yang berlaku. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan metode kualitatif untuk pengambilan keputusan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah terdiri dari empat capaian. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu menguasai pembahasan tentang pasar uang dan pasar modal. Ini berkenaan dengan pengertian umum dan pengertian pasar uang, produk pasar keuangan, serta mahasiswa dapat mengetahui sejarah berdirinya pasar modal Indonesia. Tujuan atau capaian kedua adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan produk-produk yang ada di dalam pasar uang dan pasar modal. Tujuan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal teknis yang berkaitan dengan pasar modal Indonesia, seperti jenis pasar yang ada di bursa efek Indonesia, mekanisme initial public offering. Selanjutnya, memahami tujuan dilakukannya IPO serta tanggung jawab yang akan dibebankan nantinya. Selain itu, akan dijelaskan berkaitan dengan pasar perdana, pasar reguler, dan mahasiswa diharapkan mampu memahami mekanisme pasar yang ada di dalam bursa efek. Yang keempat, capaian yang dicapai dalam CPMK ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menganalisa dan membuat keputusan investasi di dalam lingkungan pasar uang dan pasar. Adapun deskripsi mata kuliah adalah mata kuliah pasar uang dan pasar ini adalah mata kuliah yang akan menjelaskan tentang pengertian umum, informasi dan pengetahuan terkait pasar modal Indonesia.
Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas tentang produk-produk yang ada di pasar modal Indonesia. Selain itu, ditambah mata kuliah ini juga akan menjelaskan atau membahas tentang pasar perdana, pasar reguler, mekanisme terciptanya harga pasar, pelaksanaan IPO, serta langkah-langkah yang harus dilakukan ketika sebuah perusahaan ingin mengajukan perubahan dari perusahaan privat menjadi perusahaan terbuka. Mata kuliah ini juga nanti akan membahas tentang teknik-teknik analisa yang bisa digunakan di pasar modal Indonesia seperti analisa fundamental dan analisa teknikal. Buku literatur yang saya gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa buku. Yang pertama adalah buku karya Tandil Lilin dengan judul Portofolio dan Investasi, Teori dan Aplikasi. Yang kedua, buku karya saya sendiri bersama teman-teman kolaborasi lainnya dengan judul Analisa Laporan Keuangan. Yang ketiga adalah buku karya Sumra Nyaman dan kawan-kawan dengan judul Financial Statement Analysis. Tiga buku utama ini memang berkaitan dengan analisa laporan keuangan. Hal ini saya tujukan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih kuat berkaitan dengan analisis investasi di pasar modal. Dan ini nanti tertuang di CPMK yang akan disampaikan di pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 14. Sedangkan pertemuan 1 sampai 7 ini lebih menjelaskan tentang secara umum pasar modal Indonesia sendiri. Harapannya mahasiswa yang mengambil mata kuliah pasar uang dan pasar modal ini memiliki pemahaman umum tentang pasar modal sehingga mereka bisa mampu melakukan investasi di pasar modal itu sendiri secara nyata. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi mereka di masa yang akan datang. Perkuliahan ini nantinya akan diselenggarakan dalam 14 pertemuan untuk penyampaian materinya, ditambah dengan satu pertemuan untuk UTS dan satu pertemuan untuk ujian akhir semester. Adapun rinciannya adalah pertemuan 1 dan 2 ini akan membahas pendahuluan terkait pasar modal dan pasar uang dan pasar modal. Materi ini ditujukan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah 1 CPMK 1. Yang kedua, pertemuan ketiga berisi tentang materi tentang produk pasar modal. Pertemuan ini ditujukan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah poin kedua. Pertemuan keempat dan kelima akan membahas tentang sejarah bursa efek, tentang pelaku bursa efek, tentang indeks yang ada di bursa efek, serta membahas tentang sesi perdagangan yang berlaku di bursa efek Indonesia. Materi ini disampaikan kepada mahasiswa dalam rangka untuk mencapai CPMK poin ketiga. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7 akan diberikan materi tentang proses penawaran umum perdana, tahapan IPO, syarat dan tujuan pelaksanaan IPO. Materi ini ditujukan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah poin 3 atau CPMK 3. Pertemuan ke-8 akan kita gunakan nantinya sebagai asesmen tengah semester atau istilah lainnya UTS. Selanjutnya, pada pertemuan 9 dan ke-10, nantinya mahasiswa akan diberi materi tentang analisis fundamental. Materi ini ditujukan untuk mencapai CPMK poin 4 yang berkaitan dengan keputusan investasi. Pada pertemuan ke-12 dan ke-13, mahasiswa juga akan diberikan materi berkaitan dengan teori-teori investasi, seperti analisis rasio keuangan. Materi ini ditujukan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah poin ke-4. Pada pertemuan ke-13 dan ke-14, mahasiswa juga akan diberikan materi analisis lainnya seperti analisa teknikal. Materi ini ditujukan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah poin ke-4. Artinya, pertemuan 9 sampai ke-14 sepenuhnya kita ajarkan berkaitan dengan bagaimana mahasiswa nanti mengambil keputusan investasi sehingga ketika di dalam dunia nyata si mahasiswa memiliki kemampuan dalam melakukan analisis investasi di dalam bidang pasar modal, khususnya di bidang jual beli atau trading saham.
Berkaitan dengan interaksi perkuliahan dilaksanakan secara langsung atau tatap muka. Saya juga menggunakan media lain seperti WA Group, email untuk media distribusi tugas, mengumpulkan tugas, dan mengirimkan dokumen-dokumen lainnya berkaitan dengan perkuliahan. Adapun mengenai asesmen, saya menggunakan 4 kelompok penilaian dengan pembagian sebagai berikut. Untuk partisipasi aktif atau kehadiran akan diberi bobot 10%, untuk tugas akan diberi bobot 20%, untuk ujian tengah semester akan diberi bobot 30%, dan ujian akhir semester akan diberi bobot 40%. Hasil akhirnya nanti akan diberi nilai dalam bentuk huruf A, B, C, D, dan E. Huruf A mewakili nilai yang paling tinggi dan huruf E mewakili nilai yang paling rendah. Jika mahasiswa mendapatkan nilai D atau E, maka mahasiswa harus mengulang atau mengambil kembali mata kuliah pada periode selanjutnya. Baik, untuk detailnya saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas sebagai pemaparan sebagai pelengkap dari video narasi pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Sehat? Oke, alhamdulillah, semoga hari ini kita Allah beri kesehatan dan keselamatan dalam kegiatan hari ini sehingga sampai ke rumah. Oke, selanjutnya kita melanjutkan materi pembelajaran kita berkaitan dengan analisa jenis-jenis analisis dalam pasar modal. Namun sebelumnya saya perlu menyampaikan tentang capaian pembelajaran mata kuliah untuk bab ini. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dicapai adalah diharapkan mahasiswa mampu menganalisis atau menganalisa dan membuat keputusan investasi di dalam lingkungan pasar uang dan pasar modal. Untuk mencapai itu, maka mahasiswa diberi pembelajaran berkaitan dengan teknik-teknik analisa yang berkaitan dengan investasi. Untuk itu diturunkan tujuan CPMK menjadi sub CPMK 4. Nah, tujuan itu agar mahasiswa mampu menggunakan analisa fundamental dalam hal kepentingan investasi, di mana di dalam analisa fundamental tersebut mahasiswa akan mempelajari tentang jenis-jenis analisa, piramida analisa fundamental, analisa ekonomi, analisa industri, dan analisa perusahaan. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah kita dan turunan dari subjek PMK tersebut, yaitu analisa fundamental. Kita akan membahas tentang analisa fundamental. Nah, hal yang di dalam pasar modal banyak teknik-teknik analisis yang bisa digunakan di dalam pasar modal berkaitan dalam pengambilan keputusan investasi, terutama dalam investasi berkaitan dengan pasar modal, itu saham. Nah, di antara itu adalah analisa fundamental, yang kedua analisa teknikal, yang ketiga adalah analisis psikologi pasar. Dalam hal ini kita akan membahas tentang analisa fundamental. Kemudian, Ferdi, apakah pernah dengar istilah dengan analisa fundamental? Belum. Oke, siapa yang pernah dengar istilah analisa fundamental ini? Dian? Belum, serius. Cecilia? Apa yang Cecilia ketahui tentang analisa fundamental ini?
Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya. Di sini bisa kita jelaskan bahwa analisa fundamental itu adalah teknik analisis yang berfokus kepada nilai intrinstiknya. Suatu perusahaan dengan membedah data keuangan dan kondisi ekonomi. Artinya kita menilai sesuatu itu berdasarkan nilai intrinstiknya. Karena di dalam objek ekonomi terkadang ada nilai yang tidak intrinsik seperti harga pasar. Harga pasar itu sebenarnya nilai intrinsik ditambah dengan nilai-nilai psikologi pasar. Nah, ketika kita bicara tentang analisa fundamental, berarti kita bicara tentang nilai intrinsik. Oke, lanjut. Nah, untuk melakukan analisa fundamental itu, terutama terkait dengan pasar modal, kita bisa menggunakan tools atau alat tambahan yang dikenal dengan istilah piramida analisa fundamental, di mana kita memulai menganalisis dari hal yang makro dulu, yaitu analisis ekonomi, analisa industri, dan analisa perusahaan. Jadi ketika kita ingin memutuskan untuk investasi saham di sebuah negara atau membeli sebuah saham, maka analisis ini harus kita lakukan dulu, yaitu analisa ekonomi, analisa industri, dan analisa perusahaan. Analisa ekonomi ini berkaitan dengan analisa makro, sedangkan analisa industri itu berkaitan dengan trade industrinya, dan analisa perusahaan ini berkaitan dengan perusahaan. Simpel sederhananya adalah seperti ini. Ketika kita ingin melakukan investasi dalam skala besar, maka hal yang pertama kita lihat dulu adalah bagaimana makro negara tersebut. Makro atau negara tersebut ini negaranya lagi baik atau sehat, lagi perang atau tidak. Logikanya tentu kita tidak akan mau berinvestasi di negara yang sedang perang, karena ekonomi pasti tidak jalan. Kalaupun tidak perang, maka kita harus pastikan juga ini makroekonominya lagi sehat atau tidak. Dan setelah kita menilai makroekonominya bagus, maka kita akan memilih industri mana yang mau kita masuki. Karena dalam negara, industri kan banyak. Misalnya ada industri perbankan, industri tekstil, industri perhotelan, pertambangan, dan segala macam. Nah, sekarang kita memilih industri mana yang akan kita lakukan investasi. Nah, itu kita perlu menseleksi industri mana yang paling potensi untuk kita lakukan investasi. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah kita lihat tren industri itu sendiri. Nah, ini perlu kejelian atau semacam intuisi ekonomi untuk melihat industri mana yang kira-kira memiliki potensi yang baik. Nah, kira-kira menurut Dian, industri apa sekarang yang menurut Dian menarik untuk diinvestasikan? Teknologi. Oke, siap. Intan? Fashion. Oke. Kalau Lara? F&B. Oke. Kalau kita bicara secara makro ya, secara makro, industri yang paling tumbuh sekarang adalah industri teknologi, terutama teknologi AI. Nah, industri teknologi AI sekarang sahamnya pada tumbuh. Kenapa? Memang suka tidak suka, kondisi dunia diarahkan kepada penggunaan fungsi AI yang sudah masif saat ini. Sehingga perusahaan-perusahaan teknologi yang berbasis AI itu tumbuh. Nah, untuk F&B dan fashion ini tetap menarik karena ini F&B ini sebenarnya industri secara tidak langsung sebenarnya tidak ada pola trennya, karena ini akan berjalan terus. Karena dia akan ada yang tumbuh, ada yang mati dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara secara makro, maka industri AI sekarang yang paling menarik itu dilakukan investasi. Nah, kalau kita bicara tentang Indonesia tidak ada AI. Industri apa yang paling? Nah, maka di sini kita alat ukurnya bisa kita gunakan adalah indeks sektoral yang ada di bursa Indonesia. Nah, sekarang kita bisa lihat grafik indeksnya, apakah sedang naik atau tidak. Kalau dia naik, berasumsi sektor industrinya sedang mengalami pertumbuhan. Setelah analisis industrinya ditetapkan, katakan di industri pertambangan yang kita pilih. Nah, selanjutnya kita pilih di antara industri pertambangan itu mungkin terdiri dari berbagai macam perusahaan. Ada perusahaan A, B, C, D, dan seterusnya. Tinggal kita memilih
perusahaan mana yang harus kita beli. Karena pada dasarnya nggak bisa kita beli semuanya, karena keterbatasan sumber daya yang harus kita lakukan. Mungkin kita pilih satu dua dengan tingkat return yang paling tinggi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menentukan ini perusahaan baik atau tidak. Nah, disinilah kita menggunakan rasio keuangan untuk melakukan analisis tersebut. Nah, untuk analisis rasio keuangan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita akan coba bedah dulu tentang analisa ekonomi. Analisa ekonomi ini analisa berkaitan dengan makro. Sehingga untuk melihat makroekonomi ini dalam kondisi baik atau tidak, maka kita juga harus menggunakan indikator-indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat suku bunga, kurs, anggaran defisit, investasi swasta, neraca perdagangan, dan pembayaran. Ini indikator yang mencerminkan kondisi makro sebuah negara. Nah, PDB produk domestik bruto. Kenapa PDB ini menjadi alat indikator makro sebuah negara? Kira-kira siapa? Ferdi, bisa jawab kenapa PDB ini dijadikan alat indikator makro? Blank. Oke, okay. Nara bisa jawab kenapa PDB ini bisa menjadikan Oke, siap. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya kasih simulasi analogi yang lebih sederhana, PDB itu kalau kita tafsirkan produk domestik bruto. Artinya produk yang dihasilkan oleh sebuah negara. Baik itu produk barang dan produk jasa. Jadi logiknya adalah ketika sebuah negara menghasilkan produk yang besar, baik itu barang dan jasa, otomatis negara itu produktif. Ibarat kita bekerja menghasilkan produk, semakin banyak produk kita hasilkan, berarti kita semakin produktif. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga ketika negara memiliki produk PDB yang rendah, diasumsikan negara ini tidak produktif. Kenapa ini berbahaya? Kenapa ketika negara tidak memiliki produk domestik bruto yang tinggi atau rendah, ini akan menyebabkan negara tidak bisa menghasilkan pendapatan yang besar. Sama ibarat kita kerja, tapi tidak menghasilkan apa-apa, otomatis pendapatan kita juga tidak besar. Jadi semakin tinggi PDB sebuah negara, maka semakin baik pendapatan negara. Semakin baik pendapatan negara, maka ekonomi makronya juga semakin baik. Kedua, inflasi. Ini inflasi hampir terjadi di seluruh negara di dunia ini. Karena ini suatu hal yang melekat di dalam sistem ekonomi. Bahkan ada ekonom mengatakan bahwa inflasi itu adalah penyakit. Tetapi penyakit yang selalu dijaga. Kan? Penyakit yang selalu dijaga. Artinya inflasi ini tidak boleh sembuh, juga tidak boleh berkembang. Jadi dia diatur pada kondisi tertentu untuk kepentingan sebuah ekonomi. Nah, apa dampaknya ketika negara ini memiliki inflasi yang tinggi? Nah, ketika negara mengalami inflasi yang tinggi, ini menyebabkan nilai mata uangnya atau daya beli masyarakatnya menjadi turun. Nah, ketika masyarakat memiliki daya beli yang turun, ini akan menyebabkan perusahaan memiliki kurang pendapatan. Perusahaan yang memiliki kurang pendapatan akan menyebabkan perusahaan itu menjadi rugi. Nah, di sisi moneter lainnya, ketika inflasi ini tinggi, maka untuk meredamnya, Bank Indonesia harus melakukan intervensi dengan menaikkan suku bunga. Itu teori ekonomi makro mengatakan seperti itu. Ketika inflasi naik, maka ini harus diintervensi oleh Bank Indonesia melalui menaikkan suku. Harapannya ketika suku bunga dinaikkan, inflasi turun.
Oke, kita masuk ke sesi latihan. Ini saya memiliki laporan keuangan yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis sederhana. Oke, silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 10 menit, setelah itu kita nanti diskusi. Oke, kita sudah masuk ke sesi terakhir, yaitu tentang sesi kesimpulan. Dari awal kita sudah menjelaskan tentang analisa fundamental, sudah dijelaskan bahwa untuk melakukan analisa fundamental ini, kita melakukan 3 step awal, yaitu analisa ekonomi, analisa industri, dan analisa perusahaan. Untuk mendapatkan keputusan investasi yang baik, maka kita memulai dulu tentang makro sebuah negara. Makroekonomi sebuah negara ini dilihat dari PDB, inflasi, suku bunga, tentang defisit anggaran, serta neraca perdagangan luar negerinya. Nah, setelah makroekonominya dinilai dengan menggunakan indikator-indikator yang telah kita jelaskan tadi, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan melakukan analisa industri. Analisa industri ini kita gunakan untuk melihat industri mana yang paling bagus yang bisa lakukan investasi dengan melihat tren industri yang sedang berjalan. Setelah kita menetapkan industri yang mana yang lebih baik, maka selanjutnya kita melakukan analisis terhadap pemilihan perusahaan mana yang akan kita lakukan investasi. Karena di dalam industri tersebut mungkin banyak perusahaan, bisa 10, bisa 20 perusahaan, atau 30 perusahaan. Nah, kita tentu tidak bisa melakukan investasi pada seluruh perusahaan tersebut. Kita akan memilih 1 atau 2 atau 3 perusahaan-perusahaan yang terbaik. Nah, untuk itu kita melakukan analisis lebih dalam terhadap perusahaan itu dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Nah, rasio keuangan yang kita gunakan itu adalah ada rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio kinerja saham, dan rasio aktivitas. Nah, detail rasio ini nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, mudah-mudahan pembelajaran ini bisa menambah pemahaman mahasiswa terkait tentang analisa fundamental yang bisa kita gunakan dalam pasar modal Indonesia. Saya sebagai dosen mohon maaf atas mungkin penyampaian materi yang kurang baik atau kurang pas. Nah, saya nama dosen minta maaf dan kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.